Salam G-Sport. Oke guys, kembali lagi bersama kita, gua Asep, gua Andri. Kali ini gua nggak berdua, tapi sudah kedatangan salah satu narasumber sebagai salah satu pengusaha jersey ya. Pengusaha jersey. Yoi. Oke bang, perkenalkan namanya siapa bang? Semuanya, pemirsa, nama saya Taufik. Jadi saya mempunyai sebuah brand apparel yang diberi nama Bags. Jadi brand Bags apparel ini didirikan pada 2018. Fokus atau orientasi dari bisnis ini adalah buat meramaikan pentas sepak bola Indonesia gitu. Jadi sebelum apparel dibuat, saya itu sempat riset lah kalau ternyata apparel lokal itu udah mulai menjamur nih di Indonesia gitu, dan udah banyak juga yang ikut berkiprah di liga-liga Indonesia gitu. Baik itu kasta Liga 3, Liga 2 atau Liga 1 gitu. Dari situ rasanya saya seperti terchallenge gitu, tertantang buat ikut meramaikan pasar di Liga Indonesia itu gitu. Ini kan sudah 2 tahun nih bang, perjalanannya tuh gitu kan. Itu udah mensponsori atau bekerja sama dengan klub-klub mana aja gitu bang? Oke, untuk tim Liga 3 pertama yang disponsor yang bekerja sama oleh Bags itu pertama Jakarta United, itu dari tim DKI Jakarta. Nah setelah itu Bags mensponsori tim legendaris dari Banten, yaitu Persikota Tangerang. Nah setelah itu Bags bekerja sama dengan PSJS, ini jersey-nya, tim Persatuan Sepak Bola Jakarta Selatan, tim Liga 3 DKI. Nah setelah itu Bags ekspansi ke Kalimantan Timur dengan bekerja sama dengan tim ACN Muara Badak. Oke. Gitu. Nah ini abang itu mendirikan Bags itu berapa orang bang? Awalnya ada 4 orang ya, tapi seiring berjalannya waktu dinamika manajemen terjadi hingga akhirnya sekarang itu saya sendiri. Oke. Untuk pembeda apa sih bang? Bags sama apparel lokal lainnya kan banyak juga nih. Lebih fokus aja sih, fokusnya kan jadi banyak apparel sekarang fokusnya itu komunitas ya, komunitas tim-tim fun football. Jadi kalau begitu ya emang pentasnya ingin bener-bener meramaikan Liga Indonesia gitu. Jadi ketika pandemi kayak sekarang Bags itu udah mulai berpikir bagaimana di tahun 2021 kita bisa masuk ke beberapa tim di Liga 3 gitu. Jadi sekarang pandemi bang ya? Ya. Untuk persiapan tahun 2021 bagaimana bang? Udah ada penjajakan kerja sama kontrak-kontrak sama klub baru? Oke. Jadi di tahun 2020 ini sebenarnya boleh bilang tahun berat ya buat kita semua gitu ya. Termasuk buat usaha jersey lah, itu sangat berat sekali. Nah tapi disitulah tantangannya kita bagaimana bisa coba bertahan di tengah pandemi dengan membuat sebuah terobosan atau penjajakan gitu ke klub-klub Liga 3. Jadi di sepanjang tahun 2020 ini mungkin ada sekitar 20 atau 25 tim yang kita ajak kerjasama. Cuma di antara semua yang udah dijajak itu hanya 2 tim yang responnya positif nih. Satu tim dari Liga 3 Jawa Timur, saya belum bisa sebut namanya, tapi itu sudah hampir 80% lah. Jadi pra kerjasama kita semua udah deal, cuma tinggal menunggu regulasi dari Liga 3 Jawa Timur seperti apa nanti. Nah satu lagi ada satu tim yang bakal kita sponsori dari DKI, dari Jakarta. Dan sebenarnya ada juga satu lagi di 2021 yang mau kita sponsori itu dari Liga 3 Jawa Tengah. Oke. Nah bagaimana sih bang melihat maksudnya lu mengubah image gitu ya bang? Kan sekarang itu saya sebagai seorang awam yang terkait dengan sepak bola misalkan gitu kan ya, saya mau beli ini jersey satu kebanggaan misalkan jersey luar nih gitu kan yang banyak ditemui di pasaran gitu kan ya, meskipun KW gitu bang. Nah cara abang sebagai pengusaha jersey lokal untuk menunjukkan bahwa kualitas lokal itu lebih baik loh daripada jersey yang betul seperti itu bang. Iya, sebenarnya gini ya, kualitas lokal sebenarnya boleh dikatakan udah hampir mendekati atau bisa bersaing dengan luar negeri lah. Nah syaratnya ya kita benar-benar harus bisa menyajikan sebuah produk yang benar-benar kualitas gitu ya. Dari desain, kita harus buat desain se-elegan mungkin gitu ya. Terus dari jahitan, dari detail-detail jersey kita harus benar-benar bisa
bisa membuat produk yang emang layak dijual dengan harga sekian Iya. dan nggak kalah saing dengan brand luar. Itu tuh produksinya sendiri produksi sendiri atau bagaimana bang? Iya, kita alhamdulillah punya konveksi sendiri dan jadi semuanya benar-benar dipegang oleh tim produksi sendiri. Oh, oke, berarti udah abang udah jadi satu ibaratnya satu perusahaan untuk memproduksi itulah ya, jersey lah ya, produksi itu. Untuk lihat ini bang, lihat penikmat jersey lokal bagaimana bang untuk saat ini? Jersey lokal alhamdulillah mulai mulai tumbuh gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di Instagram itu banyak sekali akun-akun yang dia mendeklarasikan sebagai pecinta jersey lokal gitu. Salah satu contoh misalnya ada akun namanya Cerita Jersey. Nah itu dia itu akun yang buat khusus mengoleksi jersey dari tim Liga Indonesia, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah kebetulan Cerita Jersey ini pernah mengoleksi jersey produk Bags yang udah pernah dibeli sama dia itu Jakarta United sama Persikota. Jadi mereka itu dia itu ngebeli jersey, mereview dan memposting di Instagram gitu. Jadi ya itu baru satu contoh loh ya. Masih ada beberapa akun-akun lain yang emang dia benar-benar menggeluti jersey lokal. Bang, biasanya kan kalau kita pembajakan banyak nih bang, gimana Bags yang pasti pembajakan bang? Pembajakan ya, pembajakan tentu itu sebuah tindakan kriminal ya. Nah, untuk mengantisipasi itu cara Bags itu ya sebagai sebuah brand itu adalah membuat detail jersey yang benar-benar susah buat ditiru sih. Gitu. Jadi itu bahan-bahannya sendiri itu abang dapat dari mana bang? Ini bahan kebetulan lokal sih. Jadi kita benar-benar produk benar Indonesia lokal. Lokal brand lah ya. Lokal brand. Support ya lokal brand. Oke bang, ini untuk pemasarannya sendiri nih sebagai pengusaha jersey ini mungkin sekarang udah banyak media sosial lah ya seperti itu apa. Nah itu secara ya mungkin kalau online udah pasti lah ya bang gitu kan ya. Nah secara itu juga melalui apa bang? Untuk maksudnya itu untuk lebih mengenalkan masyarakat lah ya seperti itu. Nah untuk lebih mengenalkan brand sebenarnya zaman sekarang itu lebih banyak wadahnya sih. Kalau misalnya sekarang udah ada Instagram, Bags lebih dari itu gitu. Nah, buat lebih mempopulerkan brand Bags itu jadi Bags ini membuat sebuah tim fan football namanya Bags Army. Nah, jadi dari situ sebagai suatu wadah buat olahraga, kita juga jadi tempat buat mempopulerkan brand itu sendiri gitu. Jadi ketika misalnya dalam suatu tim Bags Army 80 orang, itu artinya 80 orang itu tahu kalau ada sebuah brand namanya Bags. Kalau kita berbicara masalah jersey gitu ya, tentu udah pasti banyak nih bang gitu kan jersey yang lainnya mungkin ya. Nah, bagaimana sih bang untuk bisa masuk gitu, apalagi ini Bags ini udah menjadi salah satu sponsor salah satu klub Liga 2 ya kalau nggak salah itu. Liga 3. Nah itu bagaimana sih bang bisa sampai masuk ke sana gitu bang? Jadi semua itu tergantung bagaimana kita melakukan penjajakan kepada manajemen klub gitu ya. Oke. Gitu. Berarti intinya PDKT lah ya. PDKT. Jadi bagaimana cara kita presentasikan produk kita dengan begitu kita bisa meyakinkan mereka gitu. Apalagi yang kita tawarkan adalah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Dan proses bisnis yang terjalin itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi ya hal kayak gitu kalau semua dari kedua belah pihak itu udah oke, pasti bisa akan terjalin dengan baik. Oke. Untuk harganya sendiri di Bags mulai berapa hingga berapa? Kalau buat custom jersey ya, custom jersey paling murah itu 120.000. Paling mahal 200.000. Nah, untuk jersey tim Liga 3 bervariasi sih, ada yang 120, ada yang 230. Nah, ini untuk kayak gini nih, ini sablonnya menggunakan apa bang? Ini print and cut ini. Ini print and cut, ini vlog, ini print and cut juga. Terus nah, ini belakangnya ini vlog juga. Itu bahan kaosnya? Semuanya jersey menggunakan bahan seperti ini bang? Kalau ini boleh dibilang sebagai bahan andalan kita ya. Jadi ini namanya bahan dry fit premium. Dry fit. Oh, dry fit premium. Okay. Nah, jadi ini bahan yang kita pakai buat mensupport atau bekerja sama dengan semua tim Liga 3 gitu. Biasanya sekarang di naik down apa nih bang? Jenis bahan apa bang di Liga Indonesia sendiri bang? Banyak peminatnya. Yang banyak peminatnya ya. Beberapa brand
pakai Milano sih. Milano. Pakai ban Milano. Cuma kita nggak pakai itu ya. Ini sesuai selera masing-masing brand aja gitu. Sesuai kebutuhan lah Sesuai ya. kebutuhan. Nah ini untuk kan ini aku udah jadi sebagai seorang pebisnis nih gitu kan ya. Itu dari modal awal sampai sekarang memiliki omset berapa bang? Dalam sebulan lah ya. Untuk modal awal berapa terus sekarang itu omsetnya udah berapa gitu? Kisaran aja ya. Ya. Kalau pandemi gini boleh dibilang ini benar-benar zaman-zaman susah ya. Iya betul. Jangan kan kita juga bang. Iya jadi kalau pandemi gini ya di bawah 10 lah. Di bawah 10 lah ya. Nah kalau misalnya di waktu normal di atas itu. Oh, waktu pas awal nih. Untuk modalnya Bang? Modalnya waktu merintis nih. Modal awal perkiraan 50 lah. 50 ya? Perkiraan ya. Tuh, oke. Bang, kasih tips dong Bang, cara menghindari jersey bajakan Bang untuk para pecinta jersey kan. Lihat aja harganya kan. Gimana Iya, Bang? sebenarnya cara paling gampang ya benar sih lihat harga. Nah, yang kedua beli di toko langsung di tokonya gitu. Oh, oke. Jadi kan kalau misalnya kita pergi ke suatu store yang menjual produk itu, misalnya ke Aparel gitu atau ke store yang memang ditunjuk oleh klub, itu kita kan sama aja mendukung perjuangan klub itu gitu. Jadi ya cara simpel sederhana ya itu kita beli di toko langsung gitu, nggak usah pakai pihak ketiga atau pihak lain. Oke Bang, ajakan nih Bang, alasan kenapa lebih mendorong masyarakat membeli jersey lokal ketimbang jersey luar. Karena pertama gini ya, jersey lokal sekarang kualitasnya udah nggak kalah saing dengan jersey luar. Brand yang gede lah ya kayak gitu. Nah yang kedua harganya lebih terjangkau. Nah yang ketiga dengan kita membeli suatu brand, suatu produk lokal dari tim lokal, itu artinya sama aja kita mendukung perjuangan para pemain di lapangan gitu. Jadi ujungnya prestasi tim juga gitu. Ya, selain itu juga pastinya mengangkat UMKM sih Bang. Betul. Karena itu yang paling penting apalagi di masa pandemi seperti ini. Soalnya bukan cuma pebisnis aja Bang, tapi pengrajin kainnya. Betul. Jadi makanya itu tadi kalau misalkan kita beli dari luar yang kaya orang luar, Bor. Ini kalau misalkan lu beli produk luar yang kaya siapa tahu produk orang-orang lokal juga, Bor. Seperti itu. Support your local brand, Bor. Di mana juga seperti itu. Oke Bang, mungkin Bang ada satu lagi nih Bang. Untuk para pengusaha lain yang sekarang itu kan lagi pasti lagi berjuang untuk bangkit di masa sulit seperti ini. Ada pesan mungkin Bang seperti itu atau apa gitu ya? Oke. Sebenarnya sama ya merata ya, semua pengusaha juga khususnya jersey juga lagi bersusah. Nah, mungkin pesan dari saya nih, pengusaha itu seorang owner itu harus bisa menguasai produksi gitu. Jadi ketika kita sedang tidak bisa membayar gaji karyawan atau kita harus merumahkan karyawan, produksi tetap bisa berjalan dengan kita sendiri yang menghandle. Oh, oke. Jadi langsung turun gunung langsung lah ya. Langsung. Nah dengan begitu kan seorang pengusaha hemat, nggak usah bayar gaji karyawan, nggak usah produksi juga lebih murah gitu. Jadi nanti ketika semua udah normal lagi, baru kita bangun konsep bisnis yang bagus. Jadi kembalikan lagi bisnis yang sebelum awal pandemi itu, Bor, seperti itu. Oke Bang, terima kasih udah mampir ke sini. Mudah-mudahan bisnis jersey-nya semakin maju dan bisa mensponsori klub Liga 1. Jangan tanggung-tanggung, Bor. Soalnya kita bermimpi itu harus tinggi. Oke Bang, terima kasih atas kunjungannya. Mungkin segitu aja pembahasan di episode kali ini. Mudah-mudahan jadi satu motivasi atau informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, gua pamit, gua Asep. Bandit. Salam e-sport.